Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Angelita. Saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia internasional. Dalam sejarahnya terdapat perkembangan yang signifikan, yaitu pada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Stay tune ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi kan ada 3 periode. Ada periode pertama, ada periode kedua, dan ada periode ketiga. Kalian penasaran gak sih apa saja? Jadi tonton sampai habis ya. Dalam sejarah hak asasi manusia internasional, terdapat perkembangan yang signifikan yang terbagi ke dalam 3 periode utama, yaitu yang pertama, periode pertama hak sipil dan politik. Periode ini dikenal sebagai generasi pertama HAM, berfokus pada hak-hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk hidup, serta hak atas kebebasan dari penyiksaan. Hak-hak ini diakui sebagai respon terhadap penindasan politik dan ketidakadilan yang terjadi pada abad ke-17 dan ke-18, terutama selama Revolusi Perancis dan Amerika. Deklarasi Universal Hak Asasi pada tahun 1948 juga memuat banyak hak. Nah, jadi yang pertama tadi kan sudah. Sekarang yang kedua atau periode kedua, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Dikenal sebagai generasi kedua hak asasi manusia. Periode ini berfokus pada hak-hak yang terkait dengan kesejahteraan sosial seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas standar hidup yang layak. Periode ini berkembang pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai respon terhadap industrialisasi dan kesenjangan ekonomi, dan juga mencakup perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya pada tahun 1966. Sekarang periode ketiga guys. Periode ketiga atau hak solidaritas atau hak kolektif. Periode ini mencakup generasi ketiga hak asasi manusia yang berkembang pada pertengahan abad ke-20 hingga ini. Hak-hak ini meliputi hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan hak atas penentuan nasib sendiri. Hak-hak ini sering dilihat sebagai hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok tertentu, bukan individu perorangan. Periode ini muncul dari kesadaran global tentang perlunya kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, perang, dan ketidaksenangan global. Nah teman-teman, ketiga periode yang sudah saya jelaskan tadi menunjukkan bagaimana pemahaman terhadap hak asasi manusia terus berkembang dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi global. Jadi sekarang saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai 3 periode yang saya jelaskan tadi. Kalian penasaran kan? Jadi tonton terus ya. Yang pertama adalah hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan juga memastikan
kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan. Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam konvenan internasional. Hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin secara konstitusional. Hak-hak sipil bervariasi di setiap negara karena perbedaan dalam demokrasi, tetapi mungkin untuk menunjukkan beberapa hak-hak sipil yang sebagian besar tetap umum. Beberapa hak-hak sipil universal dikenal seseorang adalah kebebasan berbicara, berpikir, dan berekspresi, agama, serta pengadilan yang adil dan tidak memihak. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Contoh hak sipil dan politik yaitu: yang pertama, hak atas kehidupan, hak untuk hidup dan tidak dihukum mati tanpa alasan yang sah. Yang kedua, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk menyatakan pendapat tanpa takut akan pembalasan. Yang ketiga, hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, memilih dan dipilih. Yang keempat, hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk berkumpul secara damai dan mengorganisir atau menjadi bagian dari kelompok. Yang kelima, hak atas persamaan di depan hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Yang keenam, hak atas kebebasan beragama. Kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan atau untuk tidak memeluk agama apapun. Yang ketujuh, hak atas pelindungan dari penahanan yang sewenang-wenang. Tidak boleh ada orang yang ditahan tanpa alasan hukum yang jelas. Yang kedelapan, hak atas privasi. Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dari campur tangan pihak luar. Hak sipil dan politik sering dianggap sebagai pilar penting dalam sebuah masyarakat demokratis dan dilindungi dalam berbagai perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsep hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dikenal, meliputi kebebasan dan dari diskriminasi dan hak atas privasi serta hak untuk berkumpul secara damai. Kebebasan berekspresi, hak untuk memilih, dan kebebasan beragama. Apa sih kewajiban negara terhadap hak sipil dan politik? Jadi, kewajiban negara terhadap hak sipil dan politik sebagaimana tugas negara terhadap hak asasi manusia itu sendiri, yakni untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak asasi tiap-tiap manusia. Sekarang periode kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, hak ekonomi adalah hak individu atau kelompok untuk memperoleh dan menikmati manfaat ekonomi yang diakui oleh hukum atau masyarakat. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek terkait kesejahteraan dan penghidupan ekonomi seseorang, seperti 1. Hak atas pekerjaan. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak serta upah yang adil. Yang kedua, hak atas kepemilikan. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki, mengelola, atau menguasai harta benda secara pribadi atau bersama-sama. Yang ketiga, hak atas standar hidup yang layak. Ini mencakup hak atas makanan, pakaian, perumahan, dan layanan kesehatan yang memadai. Yang keempat, hak untuk mendirikan usaha. Setiap individu memiliki hak untuk memulai dan menjalankan kegiatan ekonomi atau usaha untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, hak atas pendidikan ekonomi.
hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar bisa berpartisipasi secara produktif dalam ekonomi. Hak-hak ekonomi bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dan ekonomi, serta memungkinkan semua individu berkontribusi dalam ekonomi dan meraih kesejahteraan sesuai kapasitasnya. Hak sosial. Hak sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Hak ini mencakup hak-hak yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk hidup layak. Beberapa contoh hak sosial yaitu: yang pertama, hak atas pendidikan. Setiap individu berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Yang kedua, hak atas kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, hak atas perumahan. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Hak keempat, hak atas pekerjaan. Hak ini mencakup hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan layak. Yang kelima, hak atas jaminan sosial. Individu berhak atas dukungan sosial seperti pensiun, tunjangan pengangguran, atau bantuan bagi yang membutuhkan. Hak sosial seringkali dijamin oleh konstitusi atau undang-undang negara dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Hak budaya. Hak budaya adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan akses, partisipasi, serta pelestarian budaya seseorang atau kelompok. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, menghormati adat dan tradisi, serta melindungi warisan budaya. Hak budaya juga meliputi hak untuk mengembangkan identitas budaya, bahasa, dan cara hidup sesuai dengan keyakinan seseorang, serta kebebasan dalam berekspresi seni, pendidikan budaya, dan pengetahuan tradisional. Contoh hak budaya yaitu: yang pertama, hak atas bahasa. Seseorang atau komunitas berhak menggunakan dan melestarikan bahasa ibu mereka. Yang kedua, hak atas pendidikan budaya. Kesempatan untuk mempelajari sejarah, seni, dan nilai-nilai tradisional. Yang ketiga, hak atas warisan budaya. Perlindungan dan pelestarian situs, monumen, serta artefak sejarah atau budaya. Yang keempat, hak atas kebebasan beragama. Kebebasan untuk menjalankan ibadah atau ritual sesuai keyakinan agama atau spiritual. Hak ini diakui dalam berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Periode ketiga, hak solidaritas atau hak kolektif. Hak solidaritas atau kolektif adalah hak yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang, masyarakat, atau bangsa dalam upaya mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks keadilan sosial, kesejahteraan, atau pelindungan hak-hak dasar. Hak ini berfokus pada kepentingan kelompok atau kolektif, berbeda dengan hak individu yang lebih menekankan pada kepentingan pribadi. Beberapa contoh hak solidaritas atau kolektif yaitu: yang pertama, hak atas pembangunan. Setiap bangsa atau masyarakat berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, hak atas perdamaian. Kelompok masyarakat atau negara berhak hidup dalam kedamaian dan terbebas dari ancaman perang. Yang ketiga, hak atas lingkungan yang sehat. Masyarakat berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, serta melindungi lingkungan dari kerusakan. Hak-hak ini seringkali terkait dengan hak asasi manusia generasi ketiga, yang berhubungan dengan kepentingan bersama global seperti lingkungan, pembangunan, perdamaian. Nah, teman-teman, jadi kalian sudah tahu kan
mengenai 3 periode hak asasi manusia internasional. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.